Halo, perkenalkan nama saya Daniel Swanturubis dengan NIM C1C021013. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu pertimbangan aspek keperlakuan dalam akuntansi. Meliputi yang pertama ada akuntansi adalah tentang manusia. Terkait dengan akuntansi adalah tentang manusia, sesungguhnya berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial didesain secara jelas dalam aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Para akuntan membuat beberapa asumsi secara berkelanjutan mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan sistem informasi serta bagaimana agar sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Lalu yang kedua ada akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap tercapainya tujuan organisasi tersebut. Lewat akuntansi, berbagai realisasi dalam anggaran dapat diwujudkan dan informasi yang dihasilkannya terus berdampak pada pola tindakan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada akuntansi tentang ekonomi dan politik. Akuntansi juga terkait dengan ekonomi dan politik. Aspek akuntansi dari ekonomi politik bergantung pada hubungan sosial produksi. Teori ekonomi neoklasik memandang bahwa pelaporan akuntansi dan pengungkapan dipandang sebagai alat penjaga posisi pihak yang berkuasa terhadap sumber daya atau kapital, dan sebaliknya dijadikan sebagai alat untuk merongrong pihak yang tidak memiliki sumber daya yang berdampak pada konflik struktural dalam masyarakat. Sementara itu, dalam teori ekonomi politik, penekanannya lebih kepada hubungan fundamental antara dorongan ekonomi dan politik dalam masyarakat, serta mengakui adanya pengaruh laporan akuntansi terhadap distribusi pendapatan, kekuasaan, dan kekayaan. Baiklah, yang kedua ada dimensi akuntansi keperlakuan. Yang pertama, lingkup akuntansi keperlakuan. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan sungguh luas, yaitu mencakup antara lain yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperlakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara di mana informasi diproses untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengomunikasikan perilaku pada para pengguna data. Dan yang kelima, pengembangan strategi guna memotivasi dan memengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Dimensi akuntansi keperlakuan yang kedua yaitu adalah aplikasi dari akuntansi keperlakuan. Aplikasi utama akuntansi adalah keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Berperilaku terbuka dan transparan merupakan hal yang penting. Berdasarkan beberapa penelitian, penyebab individu melakukan tindakan tidak jujur atau tidak transparan dan terbuka ketika membuat laporan keuangan adalah karena motif uang, yaitu keuntungan dan bonus yang tinggi. Selain motif uang, penyebab ketidakjujuran penyajian laporan keuangan adalah kondisi lingkungan, budaya organisasi, dan juga pemimpin organisasi. Yang ketiga ada lingkup dan sasaran hasil ilmu keperlakuan. Ilmu keperlakuan meliputi berbagai macam bidang penelitian dengan berbagai metode, misalnya eksperimental dan observasi. Perilaku manusia di lingkungan fisik dan sosial. Sebagai bagian ilmu keperlakuan, penelitian atau riset dalam ilmu keperlakuan harus sanggup memenuhi dua karakter utama, yaitu yang pertama harus berhubungan sangat erat dengan perilaku manusia, dan yang kedua harus dilaksanakan dengan cara-cara ilmiah. Lalu tujuan ilmu keperlakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia, untuk menyusun generalisasi mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan dengan cara-cara objektif atau impersonal yang bersifat terbuka sepenuhnya untuk ditelaah, direplikasi, dan mampu diverifikasi secara ilmiah oleh pihak lain yang berkepentingan. Yang keempat ada lingkup dan sasaran hasil akuntansi keperlakuan. Para akuntan keperlakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersamaan akan menentukan semua keberhasilan dari peristiwa ekonomi. Para akuntan keperlakuan juga menyadari bahwa mereka bebas mendesain sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan.
Tanggung jawab mereka menjangkau keluar pengumpulan dan pengukuran data yang sederhana untuk mencakup persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh orang lain. Akuntansi keperlakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukannya tindakan yang diinginkan. Baiklah, yang kelima ada persamaan dan perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan. Ilmu keperlakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperlakuan manusia. Akuntansi keperlakuan menghubungkan antara keperlakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperlakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Akuntansi keperlakuan diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperlakuan untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku manusia. Perbedaan antara akuntan keperlakuan dan ilmuwan keperlakuan terletak di luar persamaan permukaan mereka. Akuntansi adalah sebuah profesi dan menjadi akuntan berarti dilatih untuk berpikir dan bertindak secara profesional. Akuntan keperlakuan dan ilmuwan keperlakuan memiliki kemampuan yang sama terhadap pendekatan akuntansi yang berkaitan dengan dilema organisasi. Baik akuntan keperlakuan dan ilmuwan keperlakuan memainkan peran yang berbeda, bahkan saling melengkapi dan dalam memecahkan masalah. Baiklah, yang terakhir ada perspektif berdasarkan perilaku manusia. Terdapat 3 kontributor utama dalam ilmu keperlakuan, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Kalau psikologi biasanya berhubungan dengan bagaimana manusia berperilaku. Fokusnya adalah pada tindakan manusia sebagai respon terhadap lingkungannya. Penekanannya adalah pada manusia sebagai sebuah organisme. Sedangkan sosiologi dan psikologi sosial di lain pihak fokus terhadap perilaku manusia, perilaku kelompok atau grup atau sosial. Penekanannya adalah pada interaksi antar manusia, bukan pada stimulus fisik. Perilaku adalah interaksi sosial, pengaruh sosial, dan grup yang dinamis. Penekanannya ditujukan sebagai bagian dari sistem sosial. Sosiolog, ahli psikologi, dan psikologi sosial, walaupun berbeda dalam sudut pandang, beberapa studi mempunyai persamaan topik. Sosiolog berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Semua pengetahuan manusia berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain melalui berbagai macam interaksi sosial. Sementara itu, psikolog mempunyai pendapat lain mengenai hal itu. Mereka berpendapat bahwa tiap individu adalah unik. Persamaan lingkungan sosial memungkinkan untuk menghasilkan orang yang berbeda dalam hal karakter, sifat, sistem nilai, dan lain-lain. Jadi memungkinkan untuk mempelajari perilaku manusia baik dari sisi psikologi maupun sosiologi maupun kombinasi keduanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.